Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Di saat bumi masih sunyi, Allah menciptakan manusia pertama dari tanah liat. Dialah Adam. Saat ruh ditiupkan, Allah memerintahkan para malaikat sujud menghormati Adam. Semua taat, kecuali iblis. Ia menolak karena merasa lebih mulia. Dan sejak itu, permusuhan abadi dimulai. Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga, dan makanlah sepuasnya apa yang kamu sukai. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Adam dan Hawa tinggal di surga, tempat yang penuh kedamaian. Allah memberikan semua kenikmatan, hanya satu larangan: jangan dekati pohon itu. Larangan yang tampak kecil, namun menjadi ujian besar pertama dalam sejarah manusia. Setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Tuhan kalian melarang pohon ini karena jika kalian memakannya, kalian akan menjadi malaikat atau hidup kekal. Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Iblis datang, membisikkan tipu daya. Ia membuat yang haram tampak indah, dan yang dilarang terasa menggoda. Adam dan Hawa yang semula taat, akhirnya tergoda. Mereka memakan buah terlarang itu, dan auratnya mulai terbuka. Turunlah kamu semua dari surga itu, maka jika datang petunjukku kepadamu, siapa yang mengikuti petunjukku, mereka tidak akan takut dan tidak akan bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. Karena ketidaktaatan itu, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Tapi ini bukan akhir, melainkan awal kehidupan manusia di dunia. Di sana, mereka bertemu dan memohon ampun dengan tulus. Rabbana dzalamna anfusana, wa in lam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah menerima taubat mereka. Dia berkata, "Qabil, aku pasti akan membunuhmu." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Dari Adam lahir dua putra, Qabil dan Habil. Ketika Allah meminta mereka berkurban, Habil memberikan yang terbaik, Qabil tidak. Karena itu, Allah hanya menerima kurban Habil. Qabil pun marah dan membunuh saudaranya, menjadi pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Wahai anak-anak Adam, jangan sampai setan menipu kalian, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Adam tak hanya menjadi ayah, tapi juga pembimbing. Ia mengingatkan anak-anaknya akan tipu daya iblis dan pentingnya ketakwaan kepada Allah. Ia mengajarkan bahwa hidup adalah ujian, dan hanya mereka yang istiqamah yang akan selamat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan. Quran Surat Al-Maidah ayat 106. Menjelang wafatnya, Adam memanggil anak-anaknya. Ia mengingatkan mereka bahwa dunia ini hanya sementara. Ia berkata, "Ikutilah petunjuk Allah dan bertakwalah, karena hanya itu jalan keselamatan." Dan ia pun berpulang, meninggalkan warisan iman yang agung. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 22. Kisah Adam mengajarkan bahwa manusia bisa salah, tapi Allah Maha Pengampun. Taubat yang tulus membuka jalan rahmat. Jangan pernah putus asa, karena dari dosa pun bisa lahir cahaya jika kita kembali kepadanya. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat
Az-Zumar ayat 53. Sahabat Kolbu Salim, kisah Adam dalam Al-Quran ini bukan sekadar cerita, tapi sebagai petunjuk, rahmat serta pelajaran bagi orang-orang beriman dan berakal sehat.